Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Telah berlangsung sidang pra-peradilan kasus Bantal Harvest melawan Bantal Harvest Luxury. Sayangnya, pihak bersengketa yakni dari pihak Polresta Kota Pasuruan tidak dapat hadir. Berikut adalah statement dari pihak Bantal Harvest disampaikan oleh pengacara Sahlan Azwar pada Senin 13 Mei 2024. Sudah mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Pasuruan terkait dengan penetapan tersangka klien kami yakni Pak Afandi dan Judaris, Pak Debi dan Judaris yang ditetapkan tersangka oleh Polres Pasuruan terkait katanya menyalahi undang-undang terkait dengan merek. Jadi beliau ini ditetapkan tersangka oleh pelapor yang katanya mempunyai merek yang sudah terdaftar pada hak cipta. Penetapan tersangka ini kita mohonkan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pasuruan karena memang kita meminta agar status tersangka itu dicabut dan dibatalkan. Kenapa hal ini kita minta? Karena penetapan tersangka ini dinilai cacat hukum, tidak mempunyai legal standing, dan terkesan memihak kepada orang yang pendaftaran hak mereknya juga itu disinyalir dalam tanda kutip terlambat. Lebih dulu kita mendaftarkan, tapi beliau lebih dulu diterima. Yang mendesain dari awal itu sebetulnya kita, namun di tengah jalan beliau mendaftarkan produk yang sama dan terdaftar. Karena ketidaktahuan kita cara mengurus menjadi lama sehingga beliau terdaftar terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama yang menjadi poin. Yang kedua, sebetulnya ini disampaikan duplikat merek Harvest. Klien kita membuat merek Harvest. Dia punya merek Harvest Luxury. Sebetulnya sangat berbeda antara Harvest dan Harvest Luxury. Harvest ini pemilik yang terdaftar itu Pak Andre Wongso. Kalau kita lihat di merek yang sebelumnya juga kita nggak tahu ya, karena kita memang ingin bikin merek namanya Harvest, ya udah kita buat Harvest. Nah, ternyata setelah dicek and recheck baru kita ketahui belakangan berapa minggu yang lalu ternyata yang punya Pak Andre Wongso. Mestinya antara Harvest dan Harvest Luxury itu jauh perbedaannya, bukan barang yang sama. Nah, sehingga perbedaan itu tentunya legal standing untuk menyatakan merek Harvest Luxury dan merek Harvest dinyatakan sama oleh kepolisian itu hal yang keliru dan salah dan tidak mempunyai legal standing. Yang kedua, antara merek yang diciptakan oleh klien kami berupa Harvest dan Harvest Luxury itu terdapat banyak perbedaan, di mana ada kode HL, di sana kita pakai H, dia pakai HL. Ada juga desain bintangnya, ada tulisan luxury-nya, ada sekitar 7 perbedaannya, Jadi dengan adanya perbedaan itu tentu ini bukan barang yang sama sebetulnya. Walaupun kita merasa lebih dulu daftar, tapi oke lah itu disampingkan karena beliau katanya sudah mempunyai merek. Nah, perbedaan itu tentunya sangat mendasar, sangat kelihatan berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Contoh Aqua dengan Aqua Best misalnya. Walaupun sama-sama ada Aquanya, tapi ada tambahan kata lain di belakangnya, itu dua hal yang sangat berbeda. Dua produk hukum yang berbeda, dua entitas hukum yang berbeda, sehingga ini tidak bisa disamakan. Sehingga laporan yang dilakukan oleh pelapor itu mestinya tidak naik, tidak tersangka, dan orang tidak diambil kebebasannya karena memang ini dua hal yang berbeda. Nah, ini yang kita sampaikan pesan kepada teman-teman di Polres Pasuruan. Ini hal yang berbeda. Kalau toh sudah ditetapkan tersangka, sudah diajukan ke jaksa SPDP-nya, tolong ini dicabut. Kita sudah sampaikan. Namun dari teman-teman menyampaikan kita mempunyai hak. Oke, Anda mempunyai hak, silahkan. Kita juga mempunyai hak.
Kita mempunyai hak pra-peradilan karena memang kita terzolimi atas kasus ini. Kita teraniaya, kebebasan kita dirampas, dan ini dilakukan oleh negara, kepolisian dalam hal ini ya. Nah, ini hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang, hak kita juga kita sampaikan dengan mengajukan pra-peradilan. Kita juga akan dan sudah membuat laporan kepada Propam Polda Jatim, dan akan kita teruskan ke Propam Mabes Polri. Kita juga mohon perlindungan kepada Pak Irwasum agar hal-hal seperti ini betul-betul diperhatikan. Orang yang tidak bersalah mestinya tidak dihukum dan tidak ditetapkan tersangka. Apalagi dalam tanda kutip, beliau ini pelaku UMKM ya, yang UMKM ini adalah penopang ekonomi negara ini. Harusnya UMKM itu dibina, bukan malah dicari-cari kesalahannya dan nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, ini kan menjadi paradoks yang kurang baik terhadap pengusaha UMKM, dan ini akan menjadi presiden buruk kepada UMKM, di mana pemerintah lagi gencar-gencarnya membangun UMKM, tapi di satu pihak UMKM-nya dicari-cari dan yang sebetulnya kurang berdasar dan dicari sehingga menjadi tersangka. Sehingga kami minta nanti kepada Propam juga untuk memeriksa orang-orang atau oknum-oknum dari kepolisian yang membuat hal ini menjadi tersangka, yang membuat kasus ini menjadi sedemikian rumit ya, sehingga beliau wajib lapor setiap 2 kali seminggu. Nah, sekali lagi kami meminta kepada pengadilan nantinya untuk memberikan keadilan kepada klien kami, untuk menyatakan status tersangka tersebut tidak sah. Kami mohon nanti ke pengadilan sekali lagi agar mempelajari berkas-berkas kami supaya keadilan kepada klien kami ada dan tercipta keadilan tentunya untuk kepada klien kami. Terima kasih. Agenda hari ini sidang pertama. Sidang pertama itu biasanya ngecek legalitas dan pembacaan permohonan pra-peradilan. Nah, namun kita sayangkan ya, dari pihak kepolisian yang sudah digaji oleh negara, yang kantornya juga dekat, kita dari Surabaya datang, kenapa tidak hadir? Ini orang kalau berani mentersangkakan orang, mestinya hadir, dan hadir di sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Namun tadi setelah dipanggil resmi, mereka tidak hadir, ya kita tunggu. Hari Kamis akan ada persidangan, kita tunggu. Kita minta pertanggungjawaban di hadapan hakim serta di hadapan Allah Subhanahu wa taala cara mereka mentersangkakan orang. Ini kezaliman kepada klien kami. Tidak datang, kita minta kepada hakim untuk diteruskan tanpa kehadiran mereka. Yang kedua pra-peradilan akan dilaksanakan hari Kamis. Hari Kamis, tanggal 16 Mei jam 9 di Pengadilan Negeri Pasuruan. Kamis akan digelar lagi sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Jatim 1 News melaporkan.